Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita masih akan belajar mengenai aturan sinus. Nah, di video sebelumnya kan sudah kita pelajari bersama-sama aturan sinus itu didapatkannya dari mana dan cara penggunaannya bagaimana. Nah, sekarang ini ada dua buah contoh soal yang berkaitan dengan aturan sinus. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk soal pertama, di sini ada diberikan suatu segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 12 cm, sudut A 30 derajat, sudut C 45 derajat. Tentukan panjang BC. Nah, di sini tidak ada gambar, langsung diberikan suatu pernyataan. Jadi kalau ada suatu pernyataan tidak ada gambar, tinggal kita gambar saja. Ini kan kita tidak tahu ya segitiga siku-siku atau bukan, dan aturan sinus digunakan ketika kalian mendapatkan suatu soal segitiga selain siku-siku. Segitiga sembarang bisa sama kaki, sama sisi, atau sembarang. Nah, di sini kita anggap aja dia bukan siku-siku. Diberikan segitiga ABC. Oke, A, B, C dengan panjang AB di sini 12, sudut A-nya 30 dan sudut C-nya 45 derajat. Tentukan panjang BC, ini yang ditanyakan. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita jelas bisa memanfaatkan aturan sinus. Karena apa? Karena diketahui sisi dan sudut saling berhadapan. Nah, di sini diketahui dua ini ya, saling berhadapan itu diketahui, berarti otomatis kita manfaatkan aturan sinus, di mana aturan sinus itu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Otomatis ini sisi per sin sudut yang berhadapan, otomatis 12 per sin 45 derajat itu pasti akan sama dengan, karena yang diketahui adalah sudut 30 itu berhadapan dengan BC, ya sudah, berarti di sini BC per sin 30 derajat. Nah, di sini jelas sudut-sudutnya kan sudut istimewa ya. Sin 45 derajat itu setengah akar 2, BC tetap BC, itu yang kita cari. Sin 30 itu setengah. Bisa kita coret karena ini sama. Otomatis akar 2 BC itu sama dengan 12, sehingga BC didapatkanlah 12 per akar 2. Kita rasionalkan. Ingat, kalau ada suatu pecahan di mana penyebutnya itu berupa akar, berarti kita perlu untuk merasionalkan, yaitu dikalikan dengan akarnya. Di sini berarti menjadi 12 akar 2 per 2. Disederhanakan, didapatlah 6 akar 2, sehingga BC didapatkan panjang BC itu 6 akar 2. Nah, ini untuk yang soal nomor 1. Tentukan panjang BC. Sekarang coba kita selesaikan soal nomor 2. Ini kita tutup dulu supaya bisa terlihat soal yang nomor 2. Diketahui segitiga PQR dengan, ini ada yang tumpul, berarti ini kurang lebih gambarnya tak buat gini. Nah, dimana sudut PRQ nya itu 120 derajat. 120 derajat lebih dari 90 derajat ya, berarti ini sudut tumpul. Segitiga PQR dengan panjang PQ 10, PQ berarti ini 10, kemudian BR nya 6. Tentukan ini bukan panjang ya, tentukan cos sudut PQR ini, cos sudut PQR. Nah, padahal di sini jelas yang diketahui sisi dan sudut saling berhadapan, berarti aturan sin ya. Tetapi kok yang ditanyakan cos, ini berarti bukan kalian langsung menuju, walaupun ditanyakan cos, jangan langsung menuju ini menggunakan aturan kosinus. Selain sinus ini ada juga aturan kosinus, bukan ya. Tetap
kita lihat apa yang diketahui. Ternyata yang diketahui itu sudut dan sisi saling berhadapan, berarti tetap memanfaatkan aturan sinus walaupun yang ditanyakan cos. Untuk menyelesaikan cos, coba kita selesaikan nanti bagaimana untuk menyelesaikannya. Sedangkan ini karena yang diketahui sisi dan sudut saling berhadapan, coba kita selesaikan dulu menggunakan aturan sin, dimana 10 per sin 120 derajat itu akan sama dengan 6 per, ini 6 ya, 6 per sin sudut PQR. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini ditulis dulu sin 120. Ada yang masih ingat? Sin 120 derajat ini di kuadran 2, berarti nanti hasilnya pasti positif. Itu setara dengan sin 180 derajat min 60. Karena di kuadran 2 berarti sinnya positif ya, berarti tetap sin 60 derajat, dimana sin 60 derajat itu setengah akar 3, berarti ini setengah akar 3 sama dengan 6 per sin PQR. Ini sama ini bisa disederhanakan ya, dibagi 2 dapat 5, dibagi 2 dapat 3, otomatis sin 5 kali sin sudut PQR itu sama dengan 3 per 2 akar 3, dan sin sudut PQR itu 3 per 10 akar 3. Ini baru sin, padahal yang ditanyakan cos sudut PQR. Ya sudah, karena diketahui sin dan kita punya diketahui sin dan yang ditanyakan itu cos, ya sudah kita buat atau kita sketsakan segitiga siku-siku, manfaatkan yang sudah pernah kalian dapatkan. Ini sudut Q, yang kita ambil sudut Q-nya saja. Sin itu kan perbandingan antara depan banding miring, berarti di sini depan sudut Q itu posisinya menjadi 3 akar 3, miringnya 10. Tinggal kita mencari sisi sampingnya ini, dimana sisi ini itu didapatkan dari akar 10 kuadrat dikurangi 3 akar 3 kuadrat. Coba kita hitung menjadi 100. 9 dikali 3 27, berarti akar dari ini 3, 9 dikurangi 2 7, akar 73, sehingga cos sudut PQR atau cos sudut Q, karena cos itu perbandingan antara samping miring, berarti sampingnya akar 73 per miringnya 10. Nah, di sini. Jadi, walaupun yang diketahui ini sudut dan sisi saling berhadapan, tetapi yang ditanyakan cos, tetap kalian memanfaatkan aturan sinus. Baru nanti hasil sin yang didapatkan kita olah kembali menggunakan segitiga siku-siku yang di awal sudah pernah dipelajari, yaitu sin itu perbandingan antara panjang sisi depan dan miring, cos itu sami, dan yang tan itu desa. Nah, ini dua contoh sederhana dari pemanfaatan aturan sinus. Untuk video kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan. Semoga ilmu yang sedikit ini berkah bermanfaat. Amin. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.